Puluhan ribu tahun lamanya, bangsa Indonesia mengalami keterpurukan akibat para penjajah. Bangsa Indonesia berjuang melalui berbagai cara dan berbagai pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan. Ribuan pejuang telah gugur sebagai kusuma bangsa. Tidak terhitung sudah berapa banyak kerugian harta benda untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Hingga suatu peristiwa terjadi. Peristiwa yang dijadikan sebuah kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mengakhiri penderitaannya. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pada dua kota di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Kehancuran kedua kota tersebut mengakibatkan Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin melemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Wedyo Diningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Mari, Bu. Silakan, Bu. Bung Karno, Bung Hatta, dan Saudara Rajiman, saya di sini sebagai utusan dari pemerintahan Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan memberikan Indonesia kemerdekaan sesuai dengan janji Perdana Kuniaki Koiso. Dengan cara apa Jepang memberitahukan kepada Indonesia tentang kemerdekaannya? Dengan cara memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan sesuai dengan cara kerja PPKI. Saya sangat setuju, karena PPKI merupakan badan yang bertanggung jawab atas kemerdekaan Indonesia. Saya sependapat dengan Anda, tetapi kita harus tetap menyegerakan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bu. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan itu dibacakan secepatnya pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membincangkannya dengan PPKI. Baik kalau begitu. Baiklah, Bung, hati-hati di jalan. Berita kekalahan Jepang tidak langsung tersiar ke berbagai negara karena pihak Jepang merahasiakan hal ini dan mencegah penyebaran berita dari siaran radio, koran, maupun televisi. Namun berita ini tertangkap oleh media Indonesia dan diketahui oleh salah satu tokoh pemuda saat itu, yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir yang mendengar hal ini pun langsung mendiskusikannya dengan golongan pemuda dan berinisiatif memberitahukannya ke golongan tua, yaitu kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Apa benar yang dengar barusan? Aku harus segera memberitahu kabar ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Kawan-kawan, Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu tandanya negara kita sedang kekosongan kekuasaan. Mari kita mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat begitu, Bu? Karena PPKI adalah bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu, siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tetapi, permasalahannya apakah Bung Karno setuju? Beliau merupakan ketua PPKI.
Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu apa? Kita harus bicara secara baik-baik dengan beliau dulu, Wis. Betul kawan, kekerasan bukan penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita harus menemuinya. betul. Sehabis berdiskusi bersama golongan muda dan sepulangnya Soekarno dan Hatta dari Dalat, Syahrir langsung mengunjungi kediaman Bung Hatta guna membahas berita kekalahan Jepang. Dan ia mengharapkan agar proklamasi segera dikumandangkan dan tidak ada campur tangan PPKI dalam proklamasi tersebut. Tak hanya dari rumah Bung Hatta, Syahrir juga mendatangi kediaman Soekarno bersama dengan Hatta. Tetapi tak hanya mereka berdua, Wikana dan Darwis juga menyusul ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syahrir. Silakan duduk. Terima kasih, Bung Hatta. Jadi Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah kita serahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, Bung, lebih baik kita melaksanakan kemerdekaan tanpa bantuan dari PPKI, Bung. Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? Jadi begini, Bung. PPKI adalah bentukan Jepang. Jadi jika negara kita merdeka dengan bantuan PPKI, maka negara sekutu akan menganggap kita adalah buatan Jepang. Ayo, Bung, segera kita proklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa kita sendiri. Selagi kita masih dalam masa vacuum of power. Vacuum of power. Vacuum of power. Jadi saya mendengar di radio bahwa Jepang menyerah pada sekutu. Itu tandanya negara kita sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Mari, Bung, kita proklamasikan secepatnya negara ini, Bung. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Kalau begitu, mari kita menghubungi Bung Karno terlebih dahulu. Saya rasa itu ide yang bagus, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dengan Bung Syahrir bisa ke tempat Bung Karno guna membahas kemerdekaan? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Mari kita berangkat. Mari, Bung. Silahkan duduk. Baik, Bung. Apa yang ingin Anda sampaikan, Syahrir? Jadi begini, Bung. Saya baru saja mendengar bahwa Jepang menyerah pada sekutu. Ini tandanya negara kita sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan negara kita, Bung. Maaf, Syahrir, tapi saya tidak bisa memproklamasikan tanpa persetujuan dari PPKI. Tapi, Bung, menurut saya kemerdekaan harus dilakukan oleh kekuatan bangsa sendiri tanpa campur tangan Jepang, Bung. Tetapi tetap saja ini masih terlalu dini. Kita masih membutuhkan PPKI untuk kemerdekaan Indonesia. Benar apa kata Bung Hatta. Kita jangan gegabah, kita harus memastikan berita itu belum tentu benar. Permisi, Bung. Duduk. Ayo, Bung. Kita harus menyatakan kemerdekaan malam ini juga. Kita harus mengakhiri penderitaan ini. Kita tidak bisa melewati kesempatan ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita. Jangan tergesa-gesa. Apakah kalian tidak tahu dampaknya? Militer di Jepang masih sangat kuat. Mereka bisa dengan mudah menggagalkan rencana proklamasi kita. Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah. Gorok leher saya. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Saya akan menghubungi wakil-wakil saya besok. Wikana dan Darwis dari golongan pemuda gagal memaksa Soekarno dari golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka pun pergi meninggalkan kediaman Bung Karno. Setelah kepergian mereka, Soekarno memerintah Hatta untuk menghubungi anggota PPKI dan membahas masalah proklamasi. Setelahnya,
Hatta juga pulang bersama dengan Syahrir. Segera setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam, golongan muda yaitu Wikana, Darwis, Sukarni, Khairul Saleh, dan Singgih melakukan rapat di asrama Baperpi. Dalam rapat itu, diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar mereka berdua tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Apa yang harus kita lakukan? Bung Karno tetap pada pendiriannya. Saya punya usulan. Bagaimana jika kita asingkan kedua orang itu keluar kota? Tidaknya ini akan membuat mereka jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi, kemana kita akan menunggu mereka? Rengas Dengklok. Daerah itu cukup terpencil, keamanannya juga terjamin. Singgi, kami memimpin rencana ini. Baiklah. Dalam pengasingan kedua golongan tua ini, Sukarni dan Darwis bertugas untuk mengasingkan Bung Hatta, sedangkan Wikana dan Khairul Saleh bertugas untuk mengasingkan Soekarno ke Rengas Dengklok. Pada pukul 4 dini hari, mereka bergegas melakukan pergerakan dalam mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, sesegera mungkin tanpa sepengetahuan golongan tua yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami sekarang. Kemana kita akan pergi? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan itu benar. Jika itu benar, kita tidak bisa melawan karena tentara Jepang masih sangat utuh di sini. Ini sudah jadi perjanjian kita, Bung. Anda harus tetap ikut ke Rengas Dengklok. Ini lebih kebaikan kita, Bung. Waktu Anda sudah hampir habis. Ayo ikut kami sekarang. Baiklah kalau begitu. Bung Karno? Bung Karno? Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda untuk membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tidakkah kalian tahu aku masih memiliki istri, anak-anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Kenapa banyak sekali orang di sini? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Mereka ingin membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana dengan kami? Apakah kamu akan meninggalkan kami? Iya, bagaimana dengan mereka? Kalau kalian ingin membawaku, bawa mereka juga. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita akan pergi sekarang. Baiklah. Soekarno dan keluarga kecilnya masuk ke dalam mobil dan menemukan Hatta yang ternyata turut diasingkan bersamanya ke Rengas Dengklok. Sehari setelah diasingkan ke Rengas Dengklok, para pemuda ternyata masih saja gagal memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia lepas dari campur tangan Jepang. Namun, ada gelagat yang ditangkap oleh Singgih bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kalau sudah kembali ke Jakarta. Sementara itu, di Jakarta, Ahmad Subarjo mendatangi Wikana dan bertanya, di mana Soekarno dan Hatta sekarang? Karena seharusnya mereka tengah membahas rapat PPKI. Tetapi, mereka kini sudah tidak berada di kediaman mereka lagi. Ahmad Subarjo juga mengatakan kepada Wikana jika ia akan memastikan keamanan Soekarno dan Hatta jika Wikana memberitahukan di mana keberadaan mereka kini. Wikana pun bersedia memberitahukannya agar proklamasi dapat segera diproses. Wikana, ada apa? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu keberadaan mereka. Jangan berbohong. Katakan yang sebenarnya. Saya bisa menjamin keselamatan mereka berada di Jakarta dan menjamin proklamasi 17 Agustus besok. Baiklah, saya akan memberitahu keberadaan mereka. Setelah menjemput Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok,
Ahmad Subarjo sesegera mungkin membawa mereka kembali ke Jakarta. Setelah itu, mereka langsung pergi ke rumah Laksamana Maeda karena di rumah Laksamana Maeda mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Ayo, kita sudah sampai di Jakarta. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Itulah kalian kita saja. Bagaimana dengan keputusannya? Kami sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Selamat datang Bung Karno. Silakan pakai saja rumah saya. Amanah akan saya jamin. Terima kasih Laksamana Maeda. Laksamana. Ruangan mana yang bisa saya pakai? Ruang makan dan serambi depan. Laksamana, apakah ada pena dan kertas? Sebentar, Bu. Ini Bu, kertas dan pena. Proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya Bu, hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Nah, sudah selesai. Selesai menyusun rumusan teks proklamasi, Soekarno dan Hatta mengadakan rapat yang dihadiri oleh golongan tua. Soekarno dan Hatta mulai membicarakan hasil rumusan teks proklamasi di depan anggota yang hadir, dan mulai membahas waktu dan tempat di mana akan mengadakan proklamasi tersebut. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita untuk mempercepat proses proklamasi kemerdekaan. Kita harus menyelesaikan sebelum fajar menyingsing. Para siapa saja yang hadir di rapat ini agar segera menandatangani naskah ini secara bersama-sama. Saya kurang setuju. Naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong ketikkan Sayupi. Baik. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Tanggal 17. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17 dan kita sholat dalam sehari 17 rakaat. Bagaimana? Setuju, Bu. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putihnya. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bu. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bung. Setelah semuanya telah disepakati, keesokan harinya, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, pada pukul 10 pagi di kediaman Soekarno, para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno. Setelahnya, Bung Karno langsung menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengundang saudara-saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita telah memperjuangkan kemerdekaan, bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan ada naiknya
dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap mengarah kepada arah cita-cita. Tapi di dalam zaman Jepang ini, kita tidak berhenti untuk cepat mencapai kemerdekaan. Juga di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun ke tenaga sendiri, tetap pada kekuatan kita sendiri. Sekarang saatnya kita mengambil nasib bangsa, nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang mengambil nasib dengan tangan sendiri tetap akan berdiri dengan kuatnya. Maka itu, tadi malam kami mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka yang ada di seluruh Indonesia. Kami sekata berpendapat bahwa sekarang datanglah saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada ikatan lagi pada bangsa kita dan tanah air kita. Mulai sekarang, kita akan membangun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan itu. Merdeka! Merdeka! Peristiwa proklamasi tidak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan.